Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ARD Kreatif TV. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semuanya ada dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan di salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 271, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan kita bersedekah, itu berarti kita meringankan beban orang lain. Apalagi sampai membuatnya tersenyum. Masya Allah, bahagianya. Apalagi sedekah itu tidak hanya berpatok pada harta benda saja, sehingga membuat sebagian dari kita berpikir ulang untuk melakukan amal baik ini. Waduh, sayang sekali. Padahal yang bukan berupa materi pun bisa jadi sedekah. Contohnya seperti menolong orang lain, baik dengan tenaga maupun pikiran, memberi nafkah keluarga atau istri, menyingkirkan batu, duri, dan kerikil-kerikil kecil dari tengah jalan, itu pun masuk ke dalam sedekah. Ada yang lebih sederhana lagi, yaitu murah senyum kepada orang lain, juga sedekah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ada contohnya teman-teman. Teman-teman bisa tonton juga video ini yang berjudul di channel ini, di channel ARD Kreatif TV. Judulnya Ini Nyata, lakukan ini 7 detik saja, dijamin masalah tuntas, rezeki lancar, dan keberuntungan datang. Tonton ya teman-teman. Nah, bersedekah pun merupakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, juga sikap solidaritas kita kepada sesama manusia. Melihat ada banyak cara untuk bersedekah, rasanya tidak ada lagi alasan untuk tidak mau melakukannya. Apalagi jika mengetahui banyaknya manfaat dan keutamaan dari bersedekah. Apa saja teman-teman? Yang pertama, pasti diganti dan dibalas dengan pahala dan harta yang berlipat ganda. Keistimewaan dari bersedekah adalah mendapatkan limpahan pahala yang terus-menerus mengalir walaupun ia telah tiada. Amal ini yang biasa kita kenal dengan amal jariyah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, anak soleh yang memohon ampunan untuk ibu dan bapaknya. Dan ilmu yang bermanfaat setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji bahwa siapapun yang melakukan amalan kebaikan dengan melakukan sedekah, maka akan Allah lipat gandakan pahala kebaikannya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Kedua, teman-teman, memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk. Yang dimaksud dalam memanjangkan usia di sini adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah ini akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia. Dengan sedekah seseorang dijauhkan dari kematian buruk.
Hal ini seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Teman-teman, yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah, sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sedekah bisa menghapus dosa-dosa, maka dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhkan dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah sebutir kurma. Yang kelima, teman-teman, mendapat naungan di hari kiamat. Saat kelak di padang mahsyar, setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dari timbangan amal baik dan buruknya. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepalanya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat nanti adalah amalan sedekahnya. Naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Yang keenam, terhindar dari mara bahaya. Teman-teman, sedekah bisa menjadi penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah dan kejahatan, serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Bersedekah bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, mau itu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya. Namun subuh adalah waktu yang paling istimewa. Kenapa? Karena di waktu subuh, ketika matahari belum terbit, malaikat turun ke bumi dan mendoakan umat muslim yang sedang beribadah. Seperti dikutip dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Bakhil. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Setiap subuh akan ada malaikat yang mendoakan kita agar rezeki kita terus mengalir dan lancar. Jadi, ada baiknya berbagi rezeki dengan orang lain ketika mengawali hari. Nantinya rezeki tersebut akan kembali kepada kita berkali-kali lipat. Sedangkan mereka yang enggan bersedekah akan didoakan agar ditahan rezekinya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang bersedekah di waktu subuh turut didoakan hajatnya oleh para malaikat. Masya Allah. Makanya perbanyaklah beramal soleh di pagi hari. Jangan tidur lagi ya, apalagi setelah sholat subuh. Waduh, sayang banget kehilangan waktu istimewa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe
supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ini. See you the next video. ARD Kreatif TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.